Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwan, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Kembali tak bosan-bosannya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang berbahagia ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang tiada terkira. Apa itu? Nikmat iman dan Islam. Dan dua nikmat yang baru saja kita sebutkan adalah nikmat terbesar yang Allah berikan dalam hidup kita. Nikmat ini mengalahkan nikmat-nikmat lainnya, baik nikmat sehat dan waktu luang, baik nikmat rezeki dan selainnya. Maka nikmat iman dan nikmat Islam ini adalah nikmat pilihan yang oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad juga tak luput kita panjatkan kepada Nabi, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya salawat yang senantiasa kita lantunkan, kita basahi lisan kita dengannya, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, ayo ikhwan, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Berbicara mengenai ujian. Kapan terakhir kita ujian? Mulyadin, kapan ujian kita yang terakhir? Tamat sekolah? Ya. Safardin, kapan ujian terakhir? Tamat sekolah. Ikhwan, kapan ujian terakhir? Baik. Kita tidak berbicara mengenai ujian sekolah, tapi ujian yang terakhir itu adalah sebelum waktu Isya. Sebelum waktu Isya. Ujian yang dimaksud adalah ujian keimanan, di mana rasa malas kita terkalahkan dengan bersama-sama untuk hadir di masjid ini dalam rangkaian talabul ilm. Itu ujian. Hati kita mendua, pergi enggak ya? Hati kita mendua untuk salat berjamaah di masjid, kita pergi apa enggak ya? Kesemuanya ini adalah rangkaian dari ujian. Bukankah Nabi SAW mengatakan ad-dunya darul mihan,
atau ad-dunya darul bala. Dunia itu negerinya ujian. Dan ujian yang dimaksud adalah ujian keimanan. Sangat mudah kan bagi Mulyadi untuk meninggalkan majelis ilmu? Sangat mudah dan sangat besar potensi untuk meninggalkan majelis ilmu. Ya kan? Rasa malas kita terkalahkan dengan kehadiran kita berada di majelis ilmu. Dan potensi untuk tidak datang itu besar. Kenapa Ustaz katakan potensinya besar? Hujan. Sekarang turun hujan. Potensi untuk tidak hadir di majelis ilmu sangat besar. Namun kita berupaya melawan rasa malas itu hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo ikhwan azanallahu wa iyyakum jami'an. Apapun bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita, maka yakini ujian itu bersifat sampai datangnya ajal. Kalau ujian itu bersifat sampai datangnya ajal, jikalau ajal kita besok, maka ujian itu sampai besok. Maka derita, ujian yang berbentuk derita, kepayahan, kesulitan hidup di dunia ini itu memiliki jangka, memiliki waktu. Kepedihan, keletihan seorang mukmin, seorang muslim di atas agama yang benar itu memiliki batasan waktu. Apa batasannya? Ajal. Setelah ajal, seseorang tidak lagi mengalami yang namanya kemiskinan. Tidak pernah kita dapati dalam riwayat orang yang miskin hidupnya di dunia, kemudian masuk dalam kubur, dia masih mempermasalahkan, memperkarakan dalam perkara kemiskinannya. Atau orang yang hari tahun demi tahun ia dihinggapi dari penyakit ganas, misalkan kanker atau tumor, bertahun-tahun lamanya, yang menyebabkan dia wafat disebabkan karena sakitnya itu. Apakah setelah ia meninggal dunia masih merasakan tumor dan kanker itu? Tidak sama sekali. Dan dunia ini darul mihan, tempatnya ujian yang Allah letakkan ujian itu kepada orang mukmin. Dan ingat, tidak mungkin Allah biarkan orang mengatakan kami beriman tanpa diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira, kalian mengatakan kami beriman tapi tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Tidak mungkin sama sekali. Dan di antara ujian yang Allah berikan, ada ujian kemiskinan, ada ujian kesulitan hidup berupa jodoh. Padahal sudah usia mapan, belum juga datang jodoh itu. Di antara ujian itu ada ujian terbesar. Apa itu? Dijadikan setan dan iblis, atau dijadikan iblis dan sekutunya, para syayatin, sebagai ujian bagi kita orang muslim, orang mukmin. Dan ujian ini, bagaimana tidak sangat besar? Ujian yang diberikan kepada kita, di mana kita tidak mampu melihat jin, melihat setan, tapi mereka mampu melihat kita. Apakah mungkin bisa kita selamat dari ujian iblis dan bala tentaranya ini? Bisa kita selamat? Insya Allah. Tapi ikhwan, kalimat insya Allah tidak cukup. Kalimat insya Allah tidak cukup. Kita harus mengetahui apa-apa saja jebakan setan, apa-apa saja jebakan syayatin, jebakan iblis dalam menyesatkan anak cucu Adam, dalam menyesatkan manusia untuk menjadi temannya nanti di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas 6 poin. 6 poin talbis syaitan. Ya, kita akan menyebutkan 6 poin
di mana 6 poin ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ad-Da'ud Dawa. Apa itu poin yang pertama? Poin dalam iblis berusaha menjatuhkan iman muslim itu, poin yang pertama itu berupa kekufuran dan kesyirikan. Apa poin yang pertama tadi? Kekufuran dan kesyirikan. Kenapa Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah meletakkan poin yang pertama itu kekufuran dan kesyirikan? Karena ketika manusia sudah jatuh dalam kekufuran dan kesyirikan, maka potensi untuk keluar dari surga, dari neraka tidak ada. Sekali lagi saya sampaikan, seseorang yang jatuh dalam perkara syirik, apalagi syirkul akbar, syirik besar, atau kekufuran, potensi untuk keluar dari neraka Allah tertutup sama sekali. Maka Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala meletakkan poin pertama dalam talbis iblis, jeratan iblis dalam menyesatkan manusia. Pertama adalah kekufuran dan kesyirikan. Kekufuran dan kesyirikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fina jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahlul kitab, dan orang-orang musyrik fi nari jahannam, mereka masuk dalam neraka khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Ingat, sudah kekal selama-lamanya, tak akan pernah keluar lagi dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kekal, tidak diberikan sesaat atau satu detik pun menghirup aroma kebebasan. Jangankan dikeluarkan dari neraka, diberikan satu waktu momen untuk diberhentikan azab di neraka, tidak diberikan sama sekali. Apa saja contoh kesyirikan dan kekufuran? Ya, contohnya itu adalah mendatangi dukun. Kalau mendatangi dukun, tidak termaksud di sini juga dukun beranak. Itu istilah kampung ya. Kalau bahasa kita, dukun beranak ini apa ya? Tabib biasanya. Bidan kampung lah. Tapi orang kita menyebutnya dengan istilah dukun anak, ya kan? Nah, ini tidak termasuk, bukan ini yang kita maksudkan. Kita maksudkan di sini adalah para praktek spiritual, kalau bahasa sekarang, yang mereka mengklaim mampu mengetahui dari perkara-perkara gaib, yang seharusnya hak mutlak yang mengetahui perkara gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara mendatangi dukun ini itu sangat jelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata arrafan aw kahinan lam tuqbalu salatan arba'una yauman aw lailah. Barang siapa mendatangi yang mengetahui perkara gaib, tukang ramal, yang mengetahui barang hilang. Ya, maksudnya yang mengetahui barang hilang ini bukan dia lihat melalui CCTV, tapi dia mengetahui dalam praktek gaib. Maka ini adalah araf. Tidak akan diterima salatnya 40 hari 40 malam. Oh, kalau kita benarkan bagaimana Ustaz? Kalau sudah kita datangi
kemudian kita benarkan ucapan orang ini, maka ancamannya lebih besar lagi. Man ata arrafan, barang siapa mendatangi arraf, dukun, tsumma yus'alu an syai', kemudian bertanya sesuatu kepadanya, fasaddaqa bima yaqul, kemudian kita benarkan apa ucapannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh kita telah kafir kepada syariat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini di poin yang pertama ini, banyak tak kita dari kita orang yang sholat tapi jatuh dalam ranah kesyirikan? Banyak apa tidak? Banyak. Hilang motornya, dia mencari motor yang hilang, boleh apa tidak? Boleh apa tidak kalau motor kita hilang? Mencari, boleh mencari motor yang hilang, tapi tidak dengan mendatangi mereka yang mengetahui perkara-perkara gaib. Sebagian dari kita, kalau ada barang yang hilang, apakah sepeda, apakah tas atau laptop, datang kepada yang disebut namanya orang pintar. Orang apa? Orang pintar. Kadang dipanggil, Pak, tolong carikan di mana laptop saya yang hilang. Pak, tolong lihat di mana ada dompet saya. Ini sebuah kekeliruan. Ini sebuah kekeliruan yang Allah, ini sebuah kekeliruan kepada kita yang setiap waktu kita sholat meminta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadanya lah kita menyembah dan kepadanya pula kita meminta perlindungan, tapi malah kita meminta tolong kepada orang tidak normal. Ya, orang tidak normal. Apa contoh lagi yang jatuh dalam ranah kesyirikan dan kekufuran? Ajimat. Ajimat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, man ta'allaka tamimatan faqad asyraka. Barang siapa memakai ajimat. Ajimat tidak mesti dalam bentuk raja-raja, tulisan-tulisan. Dulu pernah viral beberapa tahun yang lalu itu batu akik. Ya kan? Oh, batu akik ini sudah diisi. Sudah diisi. Sudah disalawatkan kalau bahasanya. Ya kan? Coba lihat. Ini sebuah kekeliruan. Ya, ini sebuah kekeliruan. Maka dan ingatlah, orang yang jatuh dalam ranah kesyirikan akan Allah batalkan seluruh amalnya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sekiranya engkau melakukan kesyirikan, maka akan kami batalkan seluruh amal ibadahmu. Letihnya kita ibadah tidak dianggap karena jatuh dalam ranah kesyirikan. Betapa banyak karena kejahilan seseorang atau karena ketidaktahuan seseorang, dia sholat tapi jatuh dalam ranah kesyirikan. Banyak orang yang sholat, hilang barangnya, pergi ke dukun, syirik. Banyak orang yang sholat tapi jatuh dalam perkara-perkara syirik. Ya, malam gak boleh gunting kuku. Ya kan? Orang hamil gak boleh di depan pintu. Orang hamil 7 bulan harus bawa gunting dan sebagainya. Dan berbagai macam bentuk kesyirikan lainnya. Dan tidaklah kita dapat mengetahui ini syirik ataukah tidak syirik itu dengan selain menuntut ilmu agama. Orang yang baru hijrah, dia mesti belajar agama. Tidak mungkin kemarin ia bermaksiat, hari-harinya ia lalui dengan maksiat.
kemudian hari ini ia menempuh jalan taubat, tahu-tahu H+1 dia menjadi orang yang faqih lagi alim. Mungkin? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang sehari sebelumnya ia bermaksiat, kemudian hari ini dia taubat, dan di H+1 dia langsung menjadi orang yang alim lagi faqih. Tidak. Dia harus belajar ilmu agama. Dia harus mengerti ilmu agama agar tidak terjerumus kepada perkara-perkara kesyirikan. Betapa banyak dari kaum muslimin karena ketidaktahuan mereka dalam perkara agama, jatuhlah mereka dalam syirik. Sekurang-kurangnya syirik kecil. Sekurang-kurangnya syirik kecil. Dan kita ketahui bersama, jebakan iblis yang pertama itu adalah kekufuran dan kesyirikan. Ya, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, setelah iblis tidak mampu menyesatkan seseorang dari kesyirikan dan kekufuran, maka iblis pun berupaya semaksimal mungkin menjatuhkan manusia dalam perkara-perkara bid'ah. Apa? Dalam perkara-perkara bid'ah. Kenapa? Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-bid'ah ahabbu ila syaitan. Bid'ah itu lebih dicintai iblis, lebih dicintai syaitan daripada amalan maksiat. Kenapa? Karena amal maksiat membuat pelakunya gampang untuk taubat kepada Allah. Gampang, hati kecilnya tidak mengingkari bahwasanya itu adalah maksiat. Seseorang yang menasihati preman sekalipun, dinasihati dirinya tentang kesalahannya, fitrahnya dia tidak akan melawan. Kalaupun lisannya membantah ucapan orang yang menasihatinya, akan tetapi hakikat hatinya tidak mengingkari bahwasanya yang disampaikan itu adalah benar. Kalaupun ia ngedumel, itu bentuk daripada hawa nafsunya yang tidak mau didikte. Tapi hati kecilnya sami'na, mendengar, mengakui bahwasanya apa yang dinasihatkan atas dirinya itu adalah benar. Coba nasihati orang penjudi, coba nasihati mereka yang pacaran, coba nasihati mereka yang meminum khamar. Mereka tidak akan membantah fitrahnya, tidak akan membantah fitrahnya, tidak akan membantah tentang bahwasanya itu adalah perbuatan maksiat. Berbeda dengan amalia bid'ah. Pelakunya tidak merasa salah. Pelakunya tidak merasa salah. Loh, ini kan benar. Ini kan amalia. Ini kan syariat. Ini kan yang saya bacakan Al-Quran. Dan seabrek dalil dalam bentuk pembenaran dari amalia bid'ahnya. Toib. Ini poin yang kedua. Poin yang pertama tadi, talbis iblis, yang pertama adalah menjatuhkan seorang kepada kekufuran dan kesyirikan. Yang kedua, menjatuhkan manusia dalam perkara bid'ah. Bid'ah ini juga di sini sedikit kita tambahkan, bid'ah ini adalah dalam perkara-perkara agama, bukan dalam perkara dunia. Karena sebagian dari kaum muslimin mereka mengatakan orang-orang itu tidak konsisten dalam perkara bid'ah. Kenapa? Ngaji pakai juga rekaman, pakai tripod, pakai taplak meja, pakai tisu. Kan itu tidak ada zaman Nabi. Maka kita katakan yang dimaksud dalam perkara bid'ah itu adalah dalam perkara-perkara agama. Nabi SAW pernah memberikan sebuah usul kepada para sahabatnya terkait sebuah pertanian.
di mana Nabi SAW mengatakan, di mana Nabi SAW memberikan ide beliau. Kemudian selang beberapa waktu, ide itu dijalankan oleh para sahabat, namun tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Maka Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih faham dalam perkara dunia kalian. Akhi ikhwan lebih mahir bengkel daripada Nabi, karena Nabi kita tidak diutus dalam perkara dunia. Ya. Akhi Safardi begitu juga lebih mahir dalam perkara beliau. Ya. Begitu pula dengan Akhi Roki, lebih mahir dengan perkara beliau. Dan itu dunia. Begitu pula dengan Akhi Fandi, begitu pula dengan Akhi, ya. Dan semua kita itu dalam perkara dunia kita, dan Nabi tidak diutus dalam perkara-perkara dunia. Namun yang Nabi inginkan, yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah dalam perkara agama. Perkara masjidnya pakai keramik, perkara masjidnya pakai kaca, doa masuk masjid tidak berubah. Azan, bacaan azan juga tidak berubah. Apa ada berubah di sini, di gamu ini azannya dari Allah apa menjadi Allahul Aziz? Tadi muliain azan, apakah berubah azannya? Tidak. Tidak berubah. Mau pakai keramik, mau pakai ambal sajadahnya, itu dalam perkara dunia. Tapi merubah doa-doa, wirid-wirid yang ada dari sumber Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah-ibadah amalia, inilah dalam perkara-perkara agama. Maka ya, ada kaidah yang mengatakan rumus ini, dan pegang terus. Apa rumusnya? Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau itu baik, maka orang-orang saleh terdahulu akan mengamalkannya. Siapa orang saleh terdahulu? Yang utama itu adalah para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Kalau di 3 generasi ini tidak mengamalkannya, lalu ngapain kita amalkan? Mereka yang lebih rakus kepada sunnah, mereka yang lebih tamak kepada sunnah Nabi. Apa mungkin ada satu sunnah yang terlewati dari mereka dan kita mengetahui belakangan? Mungkin? Tidak mungkin. Seabrek banyaknya para sahabat, seabrek banyaknya para tabi'in, juga tabi'ut tabi'in, apa mungkin ada satu amalia yang tidak dilakukan oleh mereka? Oleh imam mazhab yang keempat, oleh Imam Bukhari, imam hadis lainnya? Mungkin. Lalu dengan bangganya kita katakan, kami lebih tahu daripada kalian. Walaupun tidak diucapkan dengan lisan, tapi perbuatan kita seolah-olah menunjukkan saya lebih faqih, saya lebih alim dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ikhwan a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Setelah iblis tidak mampu memalingkan seseorang dalam perkara kufur, kafir dan kesyirikan, kemudian tidak mampu iblis juga menyesatkan manusia dalam perkara bid'ah, maka iblis berupaya menjatuhkan manusia dalam perkara dosa besar. Ini poin yang ketiga. Dalam perkara apa? Dosa besar. Ya. Ini poin yang ketiga. Apa dosa besar contohnya? Apa dosa besar? Zina, riba, membunuh, minum khamar, main slot. Sekarang ini main slot ini, tua muda. Beberapa waktu yang lalu Ustaz sapa, begitu juga Ustaz saksikan. Ironis memang, ya. Dan ada bahasa-bahasa dari orang yang main judi slot ini sekarang sedekah. Ya, ini sedekah, ya kan? Dan ada lagi, untuk melegalkan perbuatan judi slotnya itu, dia katakan begini, Ustaz, saya tidak beli Ustaz, saya dikasih. Saya dikasih. Ya. Mau dikasih atau tidak dikasih, itu judi. Haram. Ya, haram.
Maka dosa besar. Iblis berupaya menjatuhkan manusia untuk jatuh dalam perkara dosa-dosa besar. Ya. Juga termasuk durhaka kepada orang tua. Ya. Banyak dosa-dosa besar. Mungkin kita tidak jatuh kepada kufur, tidak jatuh kepada bid'ah, tapi jatuh kita kepada durhaka sama orang tua, suul adab kita kepada orang tua. Dan ini yang diinginkan iblis. Ini yang diinginkan iblis. Kemudian yang keempat, poin yang keempat, setelah manusia atau setelah iblis tidak mampu menjatuhkan manusia dalam kufur atau syirik, kemudian dalam perkara bid'ah, kemudian dalam perkara dosa besar, maka iblis berupaya menjatuhkan manusia dalam dosa kecil. Apa contoh dosa kecil? Jelalatan. Apa jelalatan? Ya, nengok aja lewat perempuan. Ini barang bagus nih. Ya kan? Ini pandangan pertama ini Ustaz. Jangan berkedip. Barang bagus, mubazir. Dosa kecil. Tidaklah seseorang menganggap dosa itu biasa saja, melainkan Allah akan menjadikan dosa itu bertumpuk kepadanya. Seseorang meremehkan dosa. Seseorang yang meremehkan dosa semata-mata tidak lain dia telah mengikuti daripada pendahulunya, yakni iblis, dalam meremehkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu meremehkan. Dia meremehkan. Disuruh dia taat untuk sujud dalam perkara memuliakan Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Disuruh kepada malaikat untuk sujud kepada Adam dalam mentaati titah atau firman Allah. Tapi apa katanya? Enggan. Aba wastakbar. Iblis itu aba, enggan, lagi sombong. Wa kana minal kafirin. Dan sungguh iblis itu adalah makhluk Allah yang kafir. Yang kafir. Maka ayo ikhwan azanallahu wa iyyakum jami'an, jangan pernah meremehkan dosa kecil. Ya. Betapa banyak dosa kecil ini, di antara itu adalah jelalatan tadi, melihat itu membuat nikmat setelah sebelah kita itu terasa hampa. Banyak orang yang menikah, ada ungkapan kepada kita, dan ungkapan ini terkenal sekali, rumput tetangga lebih baik dari rumput sendiri. Kenapa ada istilah ini? Karena Allah cabut nikmat istri kita karena memandang yang Allah haramkan. Kita lihat, kita jelalatan kepada perempuan yang bukan milik kita, sehingga Allah ambil nikmat melihat istri sendiri. Dan di antara jelalatan ini adalah menggunakan handphone. Betapa banyak ketika kita bersendiri dalam kamar kita scroll ke bawah. Sangat mudah pintu maksiat terbuka besar untuk melihat yang mungkin di depan teman-teman yang lain kita mampu raddul basar, menundukkan pandangan. Tapi ketika kita menyendiri, sangat mudahnya kita bermaksiat mata. Dan tidaklah dosa-dosa kecil ini menumpuk sedikit demi sedikit kita lakukan, melainkan ianya akan menjadi besar. Contoh ikhwan azanallahu wa iyyakum jami'an. Tisu ini putih, bersih. Ketika kita tulis satu titik dari tinta pena, nampak apa tidak? Nampak. Satu titik pena dari tisu yang putih polos ini, nampak apa tidak? Sekiranya Ustaz coret-coret ini tisu, kemudian Ustaz
kasih satu titik tinta hitam. Nampak apa tidak? Tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Karena sudah rusaknya kertas ini dengan tinta-tinta sebelumnya. Begitu dengan hati kita. Sehingga kita bermudah-mudahan dengan maksiat kecil ini, sehingga ia menjadi gunung. Tidaklah dosa-dosa besar itu dilakukan, melainkan itu dari dosa-dosa kecil kita. Setumpuk sampai melangit dosa-dosa kita. Sehingga yang awalnya hati kita putih, kemudian itu legam karena dosa-dosa kecil yang kita sepelekan. Yang kelima, jebakan iblis dalam menyesatkan manusia adalah menyibukkan manusia dalam perkara yang mubah. Dalam perkara mubah. Contohnya, hobi kita bola, main futsal. Kita ngambil member di jam 7 malam. Ya. Main futsal halal apa haram? Tergantung Ustaz. Kalau di dalamnya tidak ada judi, kemudian di dalamnya tidak menampakkan aurat, tidak ada wanita, ya kan? Dan banyak ya seseorang yang terjatuh dalam perkara mubah. Ya, dalam perkara iblis melenakannya dalam perkara mubah, sehingga yang wajib pun menjadi lenyap. Banyak apa tidak seperti ini? Banyak Ustaz. Hobinya main burung, ya kan? Dan burungnya sangat banyak. Tidak ada orang yang main burung kalau burungnya banyak itu tidak, waktunya sebentar. Masuk waktu asar dia masih sibuk dengan burungnya. Sehingga ia pun memang ia sholat, tapi nanti sholatnya udah 5:30. Dan ini yang diinginkan oleh iblis. Dalam hal apa? Sedikit demi sedikit. Yang awalnya orang itu mengulur waktu sholat atau menomorsatukan hobinya tadi, lambat laun orang ini pun dibuat meninggalkan sholat sama sekali. Dan poin yang terakhir, ikhwan a'azanallahu wa iyyakum jami'an, adalah menyibukkan seseorang dari amalan utama, dari amalan yang paling utama. Apa? Poin terakhir, menyibukkan seseorang dari amalan utama, dari amalan yang paling utama. Contoh, salat tahajud dengan salat subuh. Salat tahajud, salat utama apa tidak? Utama. Salat subuh paling utama. Ada orang yang salat tahajud. Kita tidak mencela salat tahajudnya, tidak. Tapi manajenya sampai ia habiskan 10 rakaat satu malam. Tapi salat subuhnya memang dia kerjakan, cuma masbuk. Atau sudah lewat subuhnya, dia kerjakan tapi udah masuk waktu syuruk misalkan. Ya, harusnya seorang muslim dia mampu memanage waktunya. Ya, jangan sampai ibadah yang utama mengalahkan ibadah yang paling utama. Nah, oleh karena itu, ayo ikhwan azanallahu wa iyyakum jami'an, inilah 6 poin yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ad-Da'ud Dawa terkait dengan jeratan iblis dalam menyesatkan manusia. Ya, kita sebutkan yang pertama tadi adalah menjatuhkan manusia dalam kekufuran dan kesyirikan, dan ini poin yang utama bagi iblis. Kenapa? Karena membuat manusia itu akan kekal, tidak ada peluang lagi keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua adalah menjatuhkan manusia dalam perkara bid'ah. Kita sudah paham apa itu bid'ah. Poin yang ketiga, menjatuhkan manusia dalam perkara dosa besar. Poin yang keempat, menjatuhkan manusia dalam perkara dosa-dosa kecil.
Poin yang kelima, menyibukkan manusia dalam perkara yang mubah. Dan poin yang terakhir, menyibukkan manusia dari amalan utama, dari amalan-amalan yang paling utama. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga dari yang sedikit ini kita dapat mengambil ilmu, khususnya kepada kami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.